Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur. Ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya, saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi. Dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda. Saudara, salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin Cina, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda. Udah gaduh-gaduh, saudara. Kira-kira jelas gak? Gak ada habaib bawa istri, gak ada, saudara. Ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur, saudara. Ada lagi nih satu di Jakarta, nih setan dangdut, saudara. Dia bikin saya hakul yakin habaib itu palsu, bukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa habaib dibilang menjajah nih apa? Oh, kalau kiai yang di Semarang, saudara, bukan hanya habaib, dia bilang kita ini sudah dijajah oleh bangsa Arab sampai bahasa-bahasa kita dirubah jadi bahasa Arab semuanya. Benci betul dia dengan aku. Emang disuruh udahan, Beb, udah capek. Udah lanjut. Enggak, saya enggak habis pikir, saudara, kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya, habaib itu penjajah. Saudara, Wali Songo itu habaib. Wali Songo itu, saudara, itu klannya Azmat Khan. Mereka semua, saudara, dari klan Ba'alwi, saudara. Dan mereka golongan Ba'alwi yang datang pertama di Indonesia. Setelah mereka, baru periode berikutnya ada rombongan Ba'alwi yang lainnya yang datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, sampai ke Papua di Irian sana, saudara. Semua mereka menyebarkan Islam. Kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu, saudara. Mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam. Mereka ada yang animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, saudara. Begitu melihat kesantunan para dai yang datang, saudara, dari luar ini, para habaib dan yang lainnya, mereka tertarik, mereka masuk Islam. Enggak tanggung-tanggung, 90% yang masuk Islam, saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul. Belanda 350 tahun menjajah kita, saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu, saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil, saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda, saudara, sampai 90%. Nggak ada. Subhanallah. Kenapa kok mereka nggak mau ikut Belanda? Karena tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas, saudara. Nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Islam datang, saudara, bukan dengan jajahan. Tapi mereka datang, mereka berdagang, mereka mengajar, mereka membaur. Bahkan, saudara, para habaib dari Hadramut yang datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa istri, saudara. Nggak ada. Perjalanan dari Hadramut ke Indonesia di zaman itu bisa 8-9 bulan perjalanan dengan perahu-perahu seadanya, saudara. Tapi mereka karungi lautan, mereka jalan potong di daratan, saudara. Rame-rame mereka menyebar di Indonesia, menyebarkan Islam.
Karena mereka tidak bawa istri, mereka memperistri orang-orang Indonesia, saudara. Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur. Ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya, saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi. Dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda. Saudara, salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin Mekina, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ, nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda, udah gaduh-gaduh, saudara. Kira-kira jelas gak? Gak ada habaib bawa istri, gak ada, saudara. Ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur, saudara. Nah, makanya kenapa kok ada habaib jadi sultan? Bukan menggagah, saudara. Seperti di Pontianak, saudara. Ada habaib dari keluarga Al-Gadri turun di Pontianak. Akhlaknya baik, raja tertarik, saudara. Dibawa ke kerajaan, saudara. Kemudian diminta ajarkan itu agama barunya apa. Tertarik, saudara. Akhirnya si Habib dikawinkan dengan putrinya. Begitu kawin dengan putrinya dapat anak, saudara. Si raja nggak punya keturunan selain cucunya dari si Habib tadi. Begitu meninggal cucunya yang jadi raja, saudara. Jadi jangan kaget kalau kemudian si Habib menjadi sultan. Bukan ngejajah, memang mereka diwarisi oleh kakeknya, saudara. Makanya bapak ibu jangan salah paham. Kenapa orang habaib menyebut orang Indonesia akhwal? Bukan menghina, fitnah, bohong. Akhwal itu bahasa Arab. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Dari apa? Dari kata khol, saudara. Khol, apa itu khol? Dalam bahasa Arab, kalau kita punya paman, saudara dari bapak itu disebut ammun, ami, om, saudara. Tapi kalau ibu kita punya saudara lelaki, kan paman juga. Dalam bahasa Arab disebut khol, saudara. Kalau satu orang khol, dua orang kholan, banyak kholnya akhwal, saudara. Nah, jadi begitu si Habib kawin sama orang Indonesia, dapat anak. Si anak ngeliat, kayaknya saudara, wajah ayahnya sama wajah ibunya beda. Alisnya beda, rambutnya beda, hidungnya beda, betul? Betul? Si anak mau tahu dong, ini bapaknya dari mana? Itu yang di luar siapa? Nah, bapaknya ajarkan, itu yang di luar saudara-saudara ibumu. Akhwal, itu saudara ibumu. Kenapa? Karena ayahmu dari negeri lain datang. Tapi yang ada di negeri ini akhwalak, mereka adalah paman-pamanmu. Saya mau tanya, berarti istilah itu bagus tidak? Bagus tidak? Itu istilah menghina bukan? Bukan. Jangan memfitnah, saudara. Pak, Bu, mana mungkin habaib kalau buruk perilakunya dulu datang ke Indonesia diangkat mantu sama raja? Nggak mungkin. Oh, raja dulu paling hati-hati, saudara, mengawinkan putrinya dengan kaum bangsawan. Dilihat itu bangsawannya benar apa enggak, saudara. Nah, kalau mereka berperilaku jelek, tidak bagus, enggak mungkin rakyatnya setuju dia jadi raja, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Wali Songo, saudara. Wali Songo, ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Tapi bapak mereka turunan Hadramut, turunan Yaman, mereka habaib. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Enggak, habaib dakwah ngajak kita bersaudara dalam agama Sama gitu saya mau tanya, tuh yang ngomong-ngomong kayak tadi, saudara merasa Indonesia dijajah sama habaib, ngawur tidak? Ngawur tidak? Yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik, saya mau tanya, pribumi dan pendatang di Indonesia siap bersatu, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi
Saya sedih saudara, sedih, saya menangis. Kok ada ya? Kalau yang ngomong tuh orang yang preman, nggak ngerti agama, ya nggak usah dianggap lah preman saudara. Kalau yang ngomong begitu bajingan saudara, atau yang ngomong begitu orang kafir, nggak usah dianggap orang kafir lah. Tapi ini yang ngomong ada gelar gus, ada gelar kiai haji, ada yang punya pesantren, punya majelis taklim, bahkan jadi pengurus ormas Islam besar yang mengaku sebagai ahli sunnah. Kok begini cara berpikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saya katakan tadi saudara, bahaya sekali. Ini propaganda pribumi pendatang, bahaya. Harus kita jauhkan, gak boleh ada lagi di antara kita istilah pribumi maupun pendatang, kecuali hanya sekedar untuk identitas, kecuali hanya untuk menjaga kearifan lokal, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Betul? Setuju? Saya mau tanya, di Indonesia ini suku-suku yang ada saudara, banyak gak keistimewaannya? Oh banyak saudara. Saya ini keliling, saya Indonesia, saya keliling kemana-mana saudara. Saya udah ketemu macam-macam suku, ratusan suku saudara. Luar biasa. Saya kumpul dengan masyarakat suku Jawa. Suku Jawa ini saudara terkenal rajin, pekerja keras, ulet saudara. Luar biasa. Di Indonesia ini mencari orang pekerja keras yang ulet seperti suku Jawa sulit saudara. Sulit, dan kekompakan mereka saudara, makan orang makan, yang penting kumpul. Kok keluargaannya, gotong royongnya tinggi. Bagus tidak? Bagus tidak? Orang Sunda saudara, masya Allah, orang Sunda tata keramanya tinggi saudara. Kesopanannya, keramahannya, kesantunannya, hati-hati dan gak mau orang tersinggung saudara. Apalagi kalau mereka sudah menerima tamu, tamu dianggap raja. Subhanallah, bagus tidak? Bagus tidak? Orang Aceh saudara, saya keliling Aceh. Luar biasa saudara, orangnya sabar, tegar, tabah, gagah dalam menghadapi berbagai macam musibah. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita saudara, bagaimana sabarnya bertubi-tubi mendapatkan bencana sedemikian rupa, tetap beriman kepada Allah, tetap sabar dan syukur kepada Allah. Bagus tidak? Ini masing-masing suku saudara, gennya itu ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kalau kita gali saudara, kita baru tahu setiap suku punya kelebihan yang luar biasa. Atau kalau kita lihat saudara, suku Banten umpamanya saudara, beraninya orang enggak kenal takut saudara. Dari zaman dulu perang lawan Portugis saudara, yang paling depan orang Banten kok. Perang menang di Sunda Kelapa saudara, berhasil merebut Jakarta yang disebut Jayakarta saudara. Subhanallah. Begitu juga kalau kita lihat orang Madura saudara, masya Allah, orang-orang Madura saudara keras memang, tapi kerasnya di jalan yang hak, dan mereka di dalam membela kebenaran siap mempertaruhkan nyawa. Istri diganggu orang, orang tua diganggu orang, dia siap carok saudara, adu nyawa. Nggak main-main saudara. Iya, ada carok mesti kita hapus, bunuh membunuh nggak boleh. Tapi saya nggak bicara carok ya, saya bicara bagaimana saudara. Mereka kalau udah bela kehormatan siap mati. Saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Orang Bugis, orang Makassar saudara, masya Allah, pelaut terkenal mendunia. Anda keliling di Sumatera, di Jambi, di Bengkulu, yang nyebarin Islam banyak ulama-ulama dari Bugis saudara, dari Makassar saudara. Mereka pelaut saudara, terkenal dengan kapal lautnya saudara. Mereka ke Irian, mereka ke Maluku saudara. Enggak sampai di situ, mereka keliling sepanjang pantai utara Pulau Jawa saudara, di mana-mana banyak orang Bugis dan Makassar saudara. Nah, orang Makassar, Bugis hampir sama dengan orang Madura. Di mana menclok dia bikin musola, di mana menclok dia bikin masjid saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Oh, kalau saya mau sebut satu-satu saudara, ini bangsa Indonesia yang ada lebih dari 300 suku saudara, semuanya punya keistimewaan. Alhamdulillah. Dan yang paling istimewa saudara, 300 suku saudara mau bersatu dalam Indonesia. Di Eropa nggak mau saudara, di Eropa dipecah.
Denmark negara sendiri, Belgia negara sendiri, Italia negara sendiri, negara kecil-kecil saudara, kecil-kecil. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke 300 suku mau bersatu dalam satu negara. Kenapa mereka mau? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kalau Indonesia bukan Islam saudara, udah pecah dari kemarin saudara. Lihat Uni Soviet besar saudara. Tapi akhirnya apa yang terjadi saudara? Pecah jadi negara-negara kecil. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Uzbekistan saudara, dan seterusnya pecah. Padahal Uni Soviet kuat persenjataannya, kuat bala tentaranya, bisa dipecah. Indonesia saudara, kalau mau dipecah sama Amerika sebentar. Kalau persenjataan kita nggak kuat kok. Nah, sampai-sampai saudara ada candaan. Kalau Indonesia perang meluar negeri, pesawat tempurnya terbang, kata musuh apa? Jangan ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Loh kenapa begitu? Ya karena udah tua, underdealnya udah rusak. Saudara, bukan kita menghina, bukan, fakta. Tapi pertanyaannya, Uni Soviet yang kuat bisa dipecah oleh Eropa, oleh Amerika. Tapi kenapa Indonesia tentaranya nggak kuat? Tapi kok nggak bisa dipecah? Jawab deh, karena Indonesia mayoritas umat Islam dan mereka bersatu menjadi pertahanan sipil yang luar biasa. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengikat, menyatukan mereka sehingga walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah, walaupun mereka dilihat tidak berdaya, tapi justru itu sumber kekuatan mereka sehingga sampai hari ini nggak bisa Indonesia dipecah sudah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu karunia siapa? Karunia siapa? Karena umat Islam kan diajarin bersatu, jangan pecah, bersatu, jangan pecah. Orang Aceh berkali-kali mau merdeka, saudara. Mau merdeka nggak jadi, mau merdeka nggak jadi, saudara. Kita ajak dialog, mau merdeka nggak jadi lagi, saudara. Kenapa? Karena jiwa Islamnya tetap pengen bersatu. Jiwa Islamnya dia nggak mau dipecah. Cuman dia minta merdeka hanya karena kecewa diperlakukan tidak adil, itu aja. Kalau mereka diperlakukan adil, nggak ada Aceh mau merdeka, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini kelebihan suku-suku di seluruh Indonesia. Walaupun mereka berbeda-beda suku, bahasa, saudara, tapi untuk bersatu dalam NKRI, mereka sepakat, mereka bersatu, mereka nggak terpecah belah. Ini adalah karunia dari Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum Leti Dr. Ahmad membaca talqin dzikir dan doa buat kita semua, kita rame-rame baca selawat Badar dulu. Yang nanti di akhirnya jangan lupa kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa? Ya, panitia minta nanti begitu baca sholawat sekalian kumpulkan sumbangannya. Setuju? Ridho? Mudah-mudahan munajat kita dalam sholawat Badar tadi digabulkan oleh Allah. Karena isinya adalah doa mohon kepada Allah diselamatkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi, kira-kira yang saya sampaikan dari awal sampai akhir jelas? Paham? Mau dipilah-pilah, diadu domba pribumi dan pendatang? Siap jadi muhajirin dan ansor? Siap jadi muhajirin dan ansor? Siap bersatu? Takbir. Satu lagi saya mau tanya, apa betul Habaib menjajah Indonesia? Apa Wali Songo menjajah Indonesia? Apa para dai yang membawa Islam ke Indonesia menjajah Indonesia? Jadi kalau ada mengatakan mereka menjajah Indonesia, apa? Lu paham begini enggak? Paham? Ya udah, kita tahu sama tahu. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bangun bergerak, masih ada penutup doa.